Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, Brema Natenaya. Saudara, yang sedang huru-hara saat ini di masyarakat ini terkait dengan adanya tambang nikel yang ada di pulau kecil di Papua. Nah, tambang nikel ini kalau kita bilang yang ada di Raja Ampat ini dekat dengan jatuhnya surga bumi gitu ya. Nah, sejak 2020 hilirisasi begitu menggelora, disanjung-sanjung sebagai sumber kemakmuran baru bagi Indonesia. Nah, mobil listrik ini banyak mengaspal di penjuru dunia dan inilah yang menjadi titik mulai ataupun garis start nikel menjadi primadona karena punya manfaat sebagai salah satu bahan baku baterai. Nah, Tiongkok adalah salah satu penyuplai mobil listrik yang ada di dunia. Dan di Raja Ampat juga ini adalah salah satu yang menjadi sumber ataupun banyaknya nikel, potensi nikel yang ada di sana. Dan ini apakah benarkah nikel-nikel yang ada di Raja Ampat ini untuk Tiongkok? Kita akan lihat di slide berikut ya, saudara. Nah, yang jadi pertanyaan ini adalah sebenarnya hilirisasi atau nikelisasi terkait dengan adanya tambang nikel di Raja Ampat. Kami memakai data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Nah, kalau kita lihat sebenarnya saudara, Indonesia itu punya cadangan nikel yang terbesar di dunia. Nah, dari cadangan nikel dunia 139,4 juta ton, Indonesia menyimpan cadangan nikel 72 ton, maksud kami 72 juta ton atau setara sekitar 52%. Nah, nikel ini banyak ditemukan di tanah Indonesia Timur, salah satunya di Papua. Nah, yang menjadi huru-hara di Raja Ampat ini adalah saudara, eksploitasi nikel dilakukan di pulau kecil. Padahal nih di undang-undangnya saudara, di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan sudah jelas dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral. Ini sudah ada di sini. Kemudian ada juga saudara terkait dengan penegasan ini, apakah memang GAK atau Pulau GAK yang selama ini sedang dibahas itu masuk ke dalam pulau kecil? Kita ke data berikutnya. Nah, ini dia saudara, kita akan lihat dulu undang-undangnya. Kalau menurut undang-undang, pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Nah, sementara luas Pulau GAK sendiri adalah 6.500 hektar atau hanya 77 km persegi. Ini sangat jauh saudara ya. Syaratnya 2.000 km persegi, tapi pulau kecil di GAK ini justru hanya 77 km persegi. Nah, kalau kita lihat juga saudara di pasal 23 ayat 2 Undang-Undang PWP3K, pulau kecil itu sebenarnya diperuntukkan untuk sustainability. Nah, ini misalnya ada pendidikan, kemudian penelitian, konservasi, sampai pariwisata. Nah, kita lihat nih kalau Pulau GAK ini sebenarnya faktanya seperti apa? Ini saudara, berjarak 30 km dari wisata Raja Ampat. Nah, ini sudah kita lihat sendiri ya, ini dekat dengan pariwisata yang mana seharusnya ya menjadi fungsinya pulau kecil itu sendiri, sehingga harusnya jadi pulau yang digunakan untuk pariwisata. Seperti kata undang-undang, tapi si Pulau GAK ini justru menjadi salah satu pulau kecil yang ditambang nikelnya. Kemudian kalau kita lihat juga saudara, ada yang menarik di sini. Sebenarnya untuk luas dari Pulau GAK ini hanya 77 km persegi. Namun kalau kita lihat konsensinya ataupun izin tambang yang dimiliki oleh PT GN itu adalah 13.136. Kita bandingkan saudara ya, 6.500 hektar dan juga 13.136 hektar. Ini luas yang dimiliki izinnya oleh perusahaan ini jauh lebih besar daripada luas pulaunya itu sendiri. Itu artinya sisanya saudara dari 13.136 dan juga 6.500 itu sisanya adalah perairan di sananya. Pertanyaannya berarti ada apa di sana dan juga bagaimana nanti konsekuensinya berdasarkan dengan
aktivitas tambang mereka kepada ekosistem laut di sana. Nah, ini akan kita bahas kembali di data selanjutnya. Nah, saudara, sekarang kita akan lihat angka terkait dengan ekspor nikel di tahun 2024. Nah, ini kalau kita lihat sepanjang tahun 2024, saudara, ekspor nikel dan barang daripadanya ini mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, ini memakai data kode HS75 dan kami ambil datanya, saudara, dari Badan Pusat Statistik. Kemudian, kemana tujuan ekspor nikel Indonesia? Ini datanya masih sangat menarik. Masih dari BPS, ini ada 6,26 miliar dolar Amerika Serikat. Nikel kita itu dijual kemana? Ya, ke Tiongkok, saudara. Ini hampir sekitar 80% nikel Indonesia dikirim ke Tiongkok. Nah, perusahaan pemilik IUP ataupun izin usaha penambangan di Raja Ampat, selain GAC Nikel, ada juga PT Anugrah Surya Pratama, kemudian Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Nah, kalau kita lihat Anugrah Surya Pratama, ini berdasarkan penelusuran Kompas Bisnis, merupakan afiliasi raksasa nikel Tiongkok Wanxiang Group. Nah, baiklah, kalau kita lihat nikelisasi ini penuh dengan gelora. Ini lihat angkanya luar biasa, 6,26 miliar rupiah. Nah, ini Indonesia sebenarnya untung atau justru jual nikelnya dengan harga yang rendah? Kita punya datanya. Nah, kami punya data, saudara, dari ID Trading Economics. Kita lihat dulu di 7 Maret 2022 atau sekitar 3 tahun lalu. Harga nikel itu ada di masa puncak kejayaannya ya, yaitu lebih dari 48.000 US dollar per ton, tepatnya 48.226 US dollar per ton. Tapi kita lihat, ini langsung turun begini nih, saudara, tuh kan. Di tahun 2025, tepatnya di 9 Juni 2025, harganya dari 48 ribuan jadi 15 ribuan per ton saja. Nah, ini apakah bisa disimpulkan bahwa Indonesia menjual murah nikel ke Tiongkok dan dunia? Dan apakah harga nikel yang segini nih, saudara, sebanding dengan kerusakan alam yang harus dibayar di masa depan? Kami akan nanti tanyakan, saudara, langsung kepada ahli tambang setelah yang satu ini. Tetap di Kompas Bisnis. Memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Kata food vlogger tentang mie sedap goreng ala Chef Devina. Ini rasanya itu beda, guys. Dia punya cita rasa sendiri. Mie-nya pepi dan kenyal, sama-sama merah, sedapnya full of taste. Ada kremesan kriuk-kriuk, bikin makin mantap. Mie sedap goreng ala Chef Devina, sedapnya full of taste. Dari Wings Food. Baru Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan, 100% food grade, inovasi baru Lion Jepang. Formula Natura Plant Essence dari tumbuhan alami dengan proses teknologi modern. Mama Lime Grade, efektif angkat lemak, membuat piring bersih kesat. Tangan tetap lembut. Mama Lime Grade juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Buah sayur bersih, higienis, aman, 100% food grade. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan. Pertama, 100% food grade. Lion. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang yang begini? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi.
Anda kembali di Kompas Bisnis, Saudara. Aktivitas penambangan nikel di Pulau Gak, Kabupaten Raja Ampat masih dihentikan sementara hingga menunggu keputusan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian SDM. Berdasarkan pantauan di area pertambangan nikel yang luasnya mencapai 600 hektar, terlihat sejumlah alat berat terparkir dan tidak melakukan aktivitas sejak 5 Juni 2025. Hal ini karena dihentikan sementara oleh Kementerian SDM. Perwakilan dari PT Gak Nikel bilang setelah melakukan penambangan, perusahaan akan melakukan penataan ulang hingga penanaman pohon kembali pada area pertambangan tersebut. Perusahaan menampung limbah pada satu area agar tidak terbuang ke lahan yang belum dibuka untuk pertambangan baru dan mencegah agar air tersebut tidak terbuang ke laut. Namun pada saat ini kegiatan kita tidak lakukan, kita hentikan sementara. Bisa dilihat dari ada unit ekskavator ya yang lagi standby karena kita menghormati keputusan dari Bapak Menteri bahwa kegiatan per tanggal 5 itu kita sudah stop. Nah, karena kegiatan kita stop sehingga tidak ada aktivitas yang di front saat ini. Seperti itu, Pak. Sebelumnya, Saudara, PLT Presiden Direktur PT Gak Nikel Arya Arditya Kurnia mengklaim dampak ekologis tambang diminimalisasi dengan sejumlah upaya. Melalui pesan yang tertulis, kemudian dikirimkan ke redaksi Kompas TV, Saudara, Arya bilang beroperasi di Raja Ampat, salah satu kawasan ekologis dunia, membuat Gak Nikel memprioritaskan upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan sebagai bagian dari operasional perusahaan. Arya menambahkan, monitoring dilakukan setiap triwulan oleh tim internal dan pengawasan tahunan dilaksanakan bersama dengan Politeknik Sorong sebagai bentuk sinergi dunia industri dan akademi dalam konservasi laut. Saudara, tentang nikel di Raja Ampat ini untuk siapa dan umumnya di Indonesia ini mengalir kemana? Benarkah Indonesia menjual nikel dengan harga murah? Kemudian apa kabar hilirisasi yang katanya menambah nilai jual? Hilirisasi atau nikelisasi, tanggung jawab siapa? Kami akan bertanya langsung ke pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Selamat pagi, Pak Fahmi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Fahmi, ini kita mungkin yang dasar dulu ya Pak ya, kita pakai undang-undang. Ini kan kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 jelas gitu ya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, sudahkah tambang nikel yang ada di Indonesia ini memenuhi pasal tersebut? Oke, saya kira kita bisa belajar dari Morowali gitu ya. Itu tambang nikel dan kemudian ada smelter juga yang sebagian besar dari China. Nah, pegawai dari smelter tadi kebanyakan dari China juga. Artinya hanya sedikit rakyat sekitar yang kemudian bisa bekerja di smelter atau penambangan tadi. Dan ironisnya data juga menunjukkan bahwa di daerah Morowali itu tingkat kemiskinannya itu masih parah gitu ya. Pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi tingkat kemiskinannya parah. Itu suatu bukti bahwa kekayaan atau nikel tadi belum untuk kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat gitu ya. Tapi kemakmuran bagi pengusaha khususnya dari China itu, Mas. Nah, kalau itu terjadi gitu ya, maka saya perkirakan di Raja Ampat pun juga akan terulang hal semacam itu. Oke, takutnya ini bakal terulang, terutama ini juga kalau kita lihat Pulau Gak ini salah satu yang ditambang adalah pulau yang kecil yang kalau dari undang-undang ini sebenarnya tidak boleh ya Pak ya, di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 ini tidak boleh. Kemudian termasuk juga ini kan kawasan hutan lindung yang diatur juga di Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. Ini kan sudah jelas tidak boleh ditambang. Pertama karena dia pulau kecil, kemudian kedua dia masuk ke kawasan hutan lindung, tapi dia tetap dalam tanda kutip ini mendapatkan izin gitu ya untuk menambang secara legal. Mereka punya
pembelaan bahwa mereka ini sudah memiliki kontrak karya sejak 1998. Ini sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 atau 1 tahun sebelumnya. Apakah ini bisa dijadikan dasar bagi mereka tetap legal untuk beroperasi? Saya kira mestinya dasar hukum yang digunakan adalah undang-undang yang terbaru itu ya. Kalau undang-undang terbaru nomor 1 2014 tidak mengizinkan, maka mestinya itu ada perlu dievaluasi gitu ya. Bahkan pemerintah itu bisa membatalkan izin tadi. Tetapi tampaknya tetap juga diberikan izin tadi dan kemudian beroperasi tadi. Nah, saya menduga gitu ya, ada semacam konspirasi gitu ya antara pengambil keputusan tadi, dalam hal ini adalah pemerintah pusat dengan pengusaha yang mendapat izin tadi, karena itu sudah sangat jelas dasarnya gitu ya. Dan pertaruhan yang diberikan untuk tambang Raja Ampat ini saya kira sangat terlalu riskan gitu ya, karena tadi di situ ada fauna flora langka, kemudian ada juga hutan lindung dan sebagainya. Nah, ini kalau penambangan tadi diizinkan itu secara pasti gitu ya, itu pasti akan merusak lingkungan tadi. Dan saya kira Bahlil mengatakan jaraknya 40 km gitu ya. Saya kira hasil tambang tadi gitu ya, pada saat menambang tadi, di situ ada semacam debu yang sangat halus dan itu bisa dibawa angin sampai radius ratusan kilometer gitu. Dan debu tadi itu cukup berbahaya karena mengandung arsenik, semacam racun itu gitu ya. Nah, itu akan merusak lingkungan. Barangkali nanti ikan-ikan langka yang ada di Raja Ampat itu akan punah. Kemudian juga penduduknya juga akan terkena penyakit, berbagai macam penyakit. Dan di pulau kecil tadi potensi untuk tenggelamnya pulau itu sangat besar sekali. Jadi kenapa undang-undang melarang? Karena itu berpotensi menenggelamkan pulau tadi. Ini pertaruhan yang sangat besar gitu ya. Hanya untuk misalnya memperoleh manfaat ekonomi tambang yang belum tentu besar juga dan belum tentu untuk kesejahteraan rakyat itu, Mas. Nah, ini dia disampaikan bahwa ini kita mau ambil istilahnya kita mau dapat untung juga nih Pak Fahmi. Tapi kalau kita lihat sekarang sebenarnya harga dari nikel sendiri kan lagi anjlok nih Pak ya, katanya karena memang pasokannya terlalu banyak di pasar. Nah, kalau kita misalnya melihat harga nikel yang sekarang, kemudian pemerintah dalam tanda kutip ini tetap memberikan izin untuk tambang, ini sebanding nggak sih Pak dengan kerusakan lingkungan yang akan dihadapi? Kalau misalnya kita menggunakan cost and benefit analysis gitu ya, saya kira cost-nya itu terlalu besar tadi. Kerusakan lingkungan, kemudian punahnya fauna, flora, yang itu kemudian jadi daya tarik bagi wisatawan gitu ya. Nah, saya khawatir kalau semua flora fauna yang menarik tadi di laut atau juga di hutan lindung tadi kemudian punah, maka tidak ada lagi yang menarik di Raja Ampat dan destinasi wisatanya akan terancam. Itu saya kira kalau dihitung cost-nya besar sekali gitu ya. Nah, sementara benefitnya tadi harga nikel juga menurun cukup tajam gitu ya, dan nilai tambahnya itu juga rendah gitu ya. Kalau misalnya nikel harus dismelterkan, memang itu menaikkan nilai tambah, tetapi nilai tambahnya juga rendah karena turunan pertama, kedua itu kemudian boleh diekspor juga gitu. Nah, maka yang menikmati nilai tambah tadi itu justru bukan Indonesia, bukan rakyat setempat, tetapi para investor tadi. Saya kira di Morowali 70% nilai tambah itu yang menikmati ya para pengusaha dari China. Nah, hal yang sama seperti itu, sementara cost-nya itu terlalu besar gitu ya. Maka kalau memang masih mempertahankan Raja Ampat sebagai destinasi wisata, maka menurut saya semua tambang yang ada di Raja Ampat harus dihentikan itu secara permanen.
Oke, kos yang kita harus bayar tidak sebanding dengan yang kita dapatkan gitu ya Pak Fahmi. Tapi memang Indonesia kan sekarang sedang ada bahasan gitu ya di IUCEPA terkait dengan Eropa yang katanya minat untuk beli nikel ke kita. Tapi dengan catatan tata kelola lingkungannya ini bagus. Tapi kalau kita melihat beberapa waktu terakhir ini dengan isi lingkungan yang menghantui gitu ya di Pulau Gag ini, sebenarnya yang mau beli siapa Pak? Atau tetap sebenarnya pasar terbesar kita di Tiongkok 80%? Ya, saya kira terutama negara Eropa itu sangat strict dengan lingkungan itu ya. Misalnya pernah memban atau melarang ekspor sawit karena replantingnya itu dengan deforestation gitu ya. Sehingga Eropa nggak mau beli sawit. Nah, saya kira hal yang sama juga akan terjadi pada nikel atau turunan nikel tadi gitu ya. Saya kira Eropa juga tidak akan membeli meskipun sesungguhnya Eropa itu pasar potensial gitu ya. Apakah turunan produk dari nikel tadi gitu ya. Tapi dia sangat strict dengan kerusakan lingkungan dan kerusakan hutan tadi gitu ya. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka kemudian ya tidak ada pilihan lain jualnya ke China gitu ya. Artinya investor yang masuk ke tambang China, smelter juga China, jual ke China, diolah di China gitu ya. Dengan nilai tambah yang lebih besar, dijual lagi ke Indonesia. Nah, ini juga sangat ironis gitu ya. Jadi menurut saya sekarang ini itu bukan hilirisasi gitu ya. Tapi smelterisasi yang nilai tambahnya juga rendah dan sebagian besar dinikmati oleh investor China, bahkan tenaga kerja China itu juga ikut menikmati. Sementara rakyat Morowali itu terkena dampak kerusakan lingkungan gitu ya. Banyak yang sakit terkena debu tadi, tapi mereka tetap miskin. Nah, ini kan sangat ironis dan saya kira ini tidak sesuai dengan konstitusi tadi gitu ya, bahwa kekayaan alam itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tetapi yang terjadi adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran para pengusaha. Itu seperti itu, Mas. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran pengusaha, menarik. Tapi Pak Fahmi, sekali lagi nih kan kalau kita lihat perusahaan stainless steel Tsingshan ini stop produksi di bulan Mei 2025 ini. Kemudian JNI ini juga sedang ada masalah keuangan. Nah, kalau Anda melihat kondisi pernikelan ini sedang tidak baik-baik saja, bisa nggak ini jadi momentum yang tepat untuk pemerintah kasih moratorium untuk izin tambang nikel di Indonesia? Nah, saya kira yang paling mendesak yang di moratorium itu ya di Raja Ampat dulu gitu ya. Saya kira Bali sudah memberikan, tapi kan temporary, artinya ada ekspektasi bahwa nantinya dengan berbagai alasan nanti akan diizinkan gitu ya. Nah, kenapa Raja Ampat? Karena pertaruhannya terlalu besar gitu ya. Cost-nya itu terlalu besar gitu ya. Nah, kita memang belum menghitung gitu ya, tetapi kalau kita belajar dari PT Timah yang kerugiannya 300 triliun, itu 90% itu untuk biaya kerusakan lingkungan. Nah, hal sama itu pasti terjadi juga di Raja Ampat gitu ya. Nah, di luar Raja Ampat, maka barangkali tambang nikel, smelter yang ada itu perlu ada pengawasan yang ketat gitu ya. Kemudian harus juga ada reklamasi, kemudian juga ada untuk melindungi masyarakat sekitar dan sebagainya itu ya. Artinya manajemen untuk lingkungan hidup itu harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Tapi khusus untuk Raja Ampat menurut saya harus ditutup karena resikonya terlalu besar gitu. Oke, harus ditutup karena resiko terlalu besar, kosnya tidak sebanding, kerusakan lingkungan pertama, kedua juga nikel kita dijual dengan harga yang sedang anjlok-anjlok ya, begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Fahmi Radi, pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Pak.